Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam ya. Semoga kita dalam situasi yang sehat walafiat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dalam Vikon yang kedua ini ya, saya akan memaparkan tentang topik ya kan tentang filsafat riset ya, atau juga itu bisa kita terjemahkan secara luas sebagai fondasi kita membangun ilmu pengetahuan ya, atau juga filsafat ilmu pengetahuan ya. Materi ini gitu kan memang menjadi materi yang wajib bagi mahasiswa pasca S2 atau juga S3 ya, yang tujuan mereka memang riset itu sebagai jalan untuk menemukan ilmu pengetahuan ya. Tapi untuk S1 saya pikir ini juga perlu dikenalkan secara pendahuluan agar mengetahui bahwasanya Anda semua ya kan nanti dalam tugas akhir ya kan itu sudah mulai mengenal yang namanya suatu metode untuk betul menemukan atau juga menggali atau juga memperkaya ilmu pengetahuan ya melalui penelitian. Saudara-saudara, itu di dalam filsafat riset ya, atau juga filsafat ilmu pengetahuan ya, ini kita sangat penting ya kan untuk mengetahui gitu kan bahwasanya apa sih yang melandasi ya kan manusia itu untuk melakukan melakukan penelitian ya. Jadi yang melandasinya adalah bisa kita kategorikan sebagai ya kan cara ya manusia itu untuk menemukan kebenaran ya. Jadi ilmu pengetahuan itu atau juga riset ya kan itu merupakan kekayaan manusia ya kekayaan akal manusia gitu kan di dalam menemukan suatu kebenaran. Nah, teori-teori filsafat ilmu pengetahuan memang dominan dibangun oleh filosof-filosof Yunani ya, filosof-filosof rasional dan material ya, materialisme ya, yang berusaha untuk membangun pemahaman manusia bahwa manusia ini ternyata berada dalam lingkungan atau alam semesta ya kan, yang itu memiliki realita-realita yang itu perlu diterima oleh akal manusia. Ya, sebagai contoh, saudara-saudara kan, zaman dulu orang Yunani gitu kan, itu percaya dengan percaya dengan realitas-realitas katakanlah itu ini ya, bahwasanya kekuatan alam semesta seperti petir, badai gitu ya, itu ternyata adalah kekuatan dari dewa-dewa mereka ya. Kemudian ombak laut itu juga yang luar biasa ganasnya gitu kan. Yang di situ ada Poseidon ya, atau dewanya orang Yunani pada zaman itu gitu kan, bahwa ombak laut itu sebetulnya digerakkan oleh Poseidon. Nah, benar nggak ya kepercayaan pada zaman itu? Nah, inilah yang mendorong mereka itu mulai memikirkan bahwa ada suatu realita di balik fakta-fakta yang dirasakan, dialami oleh manusia. Betul nggak petir itu memang buatan Dewa Zeus? Nah, seperti itu ya. Ternyata manusia berusaha ya untuk menggunakan akalnya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Disitulah filosof-filosof Yunani itu mulai memahami realitas daripada lingkungan atau alam semesta di mana manusia itu tinggal ya. Bahwa semua fenomena-fenomena di alam semesta ini gitu ya, itu pada hakikatnya adalah ada realita yang disebut sebagai metafisik ya. Ada metafisiknya ya. Ya metafisik itu gitu kan, itu diterjemahkan oleh orang-orang zaman dulu ya sebelum era filsafat Yunani ini kan adalah sebagai kekuatan supranatural. Makanya kalau kita lihat ya di dalam membaca sejarah Yunani gitu kan, itu kan semua itu dihubungkan dengan kepercayaan ya. Planet Jupiter, ya Uranus, ya kan sistem tata planet itu semua dihubungkan dengan sistem kepercayaan pada zaman itu ya. Di laut itu ada dewa Poseidon gitu kan, di angkasa itu ada dewa apa itu? Ada dewa Zeus ya. Kemudian ada dewa perang ya, dewanya Ares gitu ya, ada dewa Athena penjaga kota, macam-macam ya. Jadi semua realitas yang dialami manusia itu dihubungkan dengan sistem kepercayaan. Nah, filosof Yunani mulai mengungkap ya, mulai mengungkap satu fakta bahwasanya semua fenomena-fenomena yang dialami manusia itu pada hakikatnya adalah ada suatu realita. Ada suatu realita yang itu bisa kita artikan sebagai metafisik ya. Di situ ada metafisik ini adalah pemahaman ya, pemahaman di balik suatu realita, di balik suatu fakta.
di balik suatu kenyataan, di balik suatu kejadian itu ada metafisik. Nah, inilah ya. Disitulah apa itu filosof-filosof Yunani mulai mendalami gitu kan cara untuk mengungkap ya metafisik tadi itu. Caranya bagaimana? Itulah munculnya namanya epistemologi ya. Ya, jadi ada epistemologi, ada ontologi gitu ya. Ini sebagai jalan manusia itu untuk menemukan realita-realita yang itu adalah bisa kita kategorikan sebagai metafisik. Metafisik ini fakta ya atau realita gitu ya yang itu dibalik semua itu. Ya, itulah metafisik ya. Jadi misalkan tadi saya ceritakan gitu kan ombak. Kenapa ombak laut besar? Nah, bangsa Yunani itu kan bangsa pelaut juga ya. Dia di antara bangsa Yunani itu berlomba-lomba untuk melakukan gitu kan arung laut ya. Jika kalau kita lihat film-film Yunani itu kan seru ya. Di situ ada pertarungan-pertarungan antar kota Yunani gitu ya, negara-negara Yunani gitu kan, yang mereka itu sebelum melakukan aktivitas di laut gitu kan, mereka melakukan ritual yang itu kira-kira adalah berkaitan dengan sistem kepercayaan pada zaman itu ya. Nah, oke ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dikembangkan satu metode konsep gitu kan tentang rasionalisme ya, tentang eh, rasional ya, logis ya. Kemudian juga empirisme ya. Jadi empirisme ini adalah kebenaran yang dialami ya. Rasionalisme itu adalah kebenaran yang berdasarkan logika manusia ya. Jadi secara epistemologis saudara, manusia itu menemukan dua ini ya, rasionalisme dan empirisme ya. Jadi misalkan gitu kan Anda gitu kan, Pak, saya tadi malam melihat hantu. Nah, Anda mengatakan melihat hantu gitu kan karena Anda mengalami, ya kan? Ya, itu Anda menganggap itu sebagai suatu fakta, realita atau kebenaran. Tapi apakah itu merupakan kebenaran sebetulnya? Belum tentu. Memang betul Anda mengalami, apakah semua orang juga mengalami? Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah empirisme ya. Jadi kebenaran dari suatu fakta atau realita gitu kan, yang itu dialami oleh manusia itu langsung ya kita. Jadi kita merasakan suhu gitu kan. Sebagai contoh adalah semua orang setuju bahwa suhu dingin itu adalah pada rentang suhu antara sekian derajat sampai sekian derajat Celcius. Seluruh penduduk di bumi ini setuju bahwa itu adalah suhu yang dingin. Nah, itu berarti apa? Berarti adalah kebenaran yang diterima oleh semua manusia dan manusia mengalaminya semuanya, mengalami semuanya dan setuju bahwa itu adalah rumusan tentang suhu yang dingin. Nah, itu enak ya. Jadi banyak sekali fakta-fakta kita itu ya yang ada di yang kita alami sehari-hari itu memang adalah merupakan agreement. Ya, agreement bahwasanya betul. Betul, nggak ada yang menolak kebenaran tadi itu. Matahari terbit dari timur, nah itu semua orang setuju, nggak ada yang menolak. Yang nggak ada yang menolak karena memang semua orang mengalami. Nah, gitu ya. Tapi ada fakta atau kebenaran yang orang itu belum tentu mengalami semuanya. Yang itu bisa dicapai dengan menggunakan atau itu kan mengkajinya dengan akal atau logika. Nah, itulah rasionalisme, ya. Karena tidak semua orang itu mengalaminya. Sebagai contoh tadi adalah, Pak, saya menemukan hantu, Pak. Nah, itu kan apakah setiap orang di seluruh dunia itu merasakan melihat hantu? Halo, coba saya tanya. Ini contoh aja ya. Contoh aja, ya. Contoh aja. Tidak, Ya. Pak. Nah, Enggak, Pak. betul, ya kan? Betul, ya kan? Kenapa? Karena tidak semua orang mengalami, gitu kan? Nah, itulah saudara-saudara. Banyak sekali contoh-contoh tadi yang saya sebutkan ya. Ada fakta-fakta atau realita-realita yang itu semua orang tidak mengalaminya langsung, ya, tidak bersentuhan secara langsung. Tapi itu ada suatu kebenaran. Nah, inilah aliran daripada rasionalisme atau logika tadi itu. Nah, saudara-saudara, akhirnya rasionalisme dan empirisme ini gitu kan berusaha untuk mengungkap fakta-fakta metafisik tadi itu, ya. Sebagai contoh gitu kan, magnet, ya. Magnet itu gitu kan, kenapa kok benda itu yang bersifat besi ketarik? Apakah ini merupakan ilmu atau juga merupakan kekuatan dari dewa-dewa saat itu? Nah, ini kan berarti apa ya? Ada dua besi, satu ketarik oleh gaya magnet. Pada waktu itu gaya magnet belum ditemukan ya. Konsep gaya magnet atau medan magnet itu belum ditemukan. Oh, ini ada ininya Pak, ada hantunya Pak, ada jinnya Pak, ada macam-macam ya kan. Macam-macam kepercayaan pada saat itu ya.
Nah, itu adalah suatu contoh realita metafisik, ya, bahwasanya ada kejadiannya, tapi tidak kelihatan apa itu bendanya, ya, atau tidak kelihatan fisiknya. Nah, ini saudara-saudara, berarti ada suatu konsep yang mengatur ini semuanya, dan ini konsisten di seluruh penjuru dunia manapun gitu kan, atau di belahan bumi, di alam semesta manapun kan, gaya magnet itu bekerja, ya, bekerja untuk saling tarik menarik satu sama lain. Nah, itulah ya saudara-saudara kan. Nah, makanya nanti saya kenalkan gitu kan. Salah satu ciri daripada kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah berlaku di seluruh penjuru alam semesta, tidak terkecuali. Nah, Anda bisa kasih contoh apa kebenaran yang berlaku di seluruh alam semesta gitu kan? Contoh yang paling mudah, paling sederhana yang pernah Anda pelajari dari Anda SD, apa kira-kira? Matahari terbit dari timur. Itu saya tanya kepada Anda, berlaku di planet Mars? Kalau misalkan Elon Musk itu berhasil membuat koloni di planet Mars, apakah kebenaran itu berlaku di seluruh alam semesta? Matahari terbit dari timur. Halo. Tidak, tidak. Nah, ya gitu ya. Jadi ada kebenaran yang memang itu adalah ada kebenaran itu berlaku di seluruh alam semesta. Bahkan saya kalau jelaskan itu berlaku dunia akhirat. Ya, di surga juga berlaku, di neraka juga berlaku. Yang itu Anda pernah pelajari, ya, dari SD. Apa itu contohnya? Ada yang tahu? Contohnya apa? Nah, hukum Pitagoras. Tahu kan hukum segitiga, segitiga ya? Segitiga, ya kan? Yang itu ditemukan oleh apa itu hukum Pitagoras ya, orang Yunani ya. Itu Euclidean ya, dan Pitagoras ya. Itu coba Anda lihat ya, Pitagoras itu segitiga. Segitiga yang apa itu ada sudut 90 derajat ya, bahwa kuadrat sisi miring ya itu adalah merupakan hasil daripada penjumlahan kuadrat sisi horizontal ditambah dengan kuadrat sisi vertikal. Nah, gini kan? Saya tanya kepada Anda, hukum Pitagoras ini berlaku nggak di planet di bulan? Halo? Selama ada segitiga berlaku ya Pak. Hah? Gimana? Berlaku Pak kalau ada segitiga di sana Very pun. good. Berlaku. Di planet Mars berlaku nggak? Nanya pergi atau gimana? Gimana? Belum tentu, Pak. Ah, kenapa? Kok belum tentu? Karena belum karena belum cukup bukti bagaimana sistem di planet Mars itu Nah, lautnya bagaimana gitu, mungkin berbeda. ya oke, bagus ya. Nah, itu bagus ya. Ini adalah itu cara manusia itu bekerja ya kan. Pak, salah satu sifat daripada ilmu pengetahuan itu adalah ada pesimisme. Ya, ada pesimisme. Beda antara pesimisme dengan tidak mau ini ya, resistansi ya. Pak, saya nggak setuju, Pak. Hukum Pitagoras itu hanya berlaku di bumi, tidak berlaku di planet Mars. Tadi teman Anda mengatakan berlaku di bulan, ya. Kalau kita di bulan gitu kan, kita membuat segitiga, kita hitung. Segitiga yang kita hitung di bumi itu juga sama segitiga yang kita hitung di bulan. Nah, apakah itu sama nanti segitiga yang kita hitung itu berlaku di planet Mars? Nah, gitu ya. Apakah sama? Ya, sebagai contoh gini ya. Sebagai contoh saya kasih soal. Sisi miring ada segitiga, segitiga apa itu? Ada segitiga ya, apa itu? Sisi bawahnya, sisi horizontalnya 3 meter, sisi tegaknya vertikalnya 4 meter. Sehingga sisi miringnya ya membentuk sudut 90 derajat ya, dua vertikal horizontal tadi ya, membentuk sudut 90 derajat ya, itu presisi, sehingga sisi miringnya adalah ketemu 5 meter. Nah, pertanyaan saya adalah sisi miring segitiga 5 meter, sisi horizontal 3 meter, sisi vertikal 4 meter ya, atau kebalik ya, yang sisi horizontalnya 4 meter, 3 meter vertikal 3 meter gitu. Saya tanya, desain ini ya, gambar ini apakah berbeda di planet Mars dan di bulan? Halo, Sama, Pak. sama ya, sama.
gitu ya, karena nggak berbeda, ya. Saya tanya lagi, misalkan Elon Musk itu berhasil membuat proyek, ya, proyek gitu kan, akan membuat koloni. Pak, di Mars itu ternyata air nggak ditemukan, Pak. Kita harus pindah ke itu satelitnya planet Jupiter. Satelitnya planet Jupiter itu banyak sekali air di sana. Setelah diteropong menggunakan JWST ya, JWST ya, James Webb Telescope ya, miliknya European Society of Eropa gitu kan. Itu Pak di sana ada air, Pak. Berarti di sana ada kehidupan, Pak. Nah, misalkan di sana apa itu ada kehidupan ya, ada lapisan atmosfer gitu kan. Kemudian, ini kan saya tanya kepada Anda, ilmu komputer Anda itu apakah nanti juga berlaku di sana? Programming, ya Anda bisa programming saat ini misalkan Python, ya, Python ya, atau juga bahasa yang paling umum ya bahasa Pascal atau C lah ya, C++ ya, atau juga bahasa Java. Pertanyaan saya adalah, apakah ilmu Anda itu juga berlaku sama di sana? Ilmu komputer, jaringan, networking. Gimana menurut Anda? Ya, gimana, Sandi? Untuk 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 programming sama sih Pak, karena kan itu apa namanya, patokannya kita ke operating system gitu kan. Kalau soalnya jaringan mungkin ada infrastruktur yang berbeda karena kan bumi dengan planet lain ya punya atmosfer berbeda gitu loh. Jadi untuk operating system yang hanya ada dalam sistem harusnya sama gitu loh. Tapi untuk jaringan dan lain sebagainya mungkin ada sedikit perbedaan ataupun ya harus ada modifikasi tertentu. Itu pendapat saya sih. Very good, ya, pinter Anda ya. Sama, ya. Hanya bedanya nanti adalah performansi jaringannya berbeda. Ya, jadi saya apa itu lebih koreksi sedikit ya. Jadi performansi jaringan yang berbeda. Karena di sana itu Pak, di sana itu eh, atmosfernya itu banyak kandungan material tertentu. Sehingga apa propagasi gelombang wireless di sana itu lebih terserap ya. Tidak bisa panjang. Nah, itu boleh. Nah, itu berarti apa? Ya kan? Ada yang berbeda ya, tapi secara prinsip sama. Saya tanya kepada Anda gitu kan, konfigurasi jaringan TCP/IP-nya apakah berbeda nanti di sana? Anda bisa membantu? Halo. Sama aja mungkin Pak. Ya, sama, nggak mungkin berbeda gitu ya. Elon Musk begitu sampai touchdown gitu kan di planet Mars gitu kan, dia langsung bikin jaringan gitu kan. Apakah berbeda konsep TCP/IP-nya? Gimana menurut Anda? Ya, ya. Nah, inilah saudara-saudara, menariknya ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan yang kita dalami ini, saudara-saudara, itu adalah salah satu ciri kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah bersifat universe, berlaku di seluruh penjuru alam semesta, kebenaran. Ya, ya, cepat. Tapi ada beberapa kebenaran yang memang itu kita akui berlaku parsial, ya, tidak bisa berlaku di seluruh penjuru alam semesta. Tapi mostly kebenaran itu pasti akan berlaku di seluruh alam semesta. Sebagai contoh tadi ya, itu saya tanya kepada Anda, pinter jawaban Anda ya. Hukum Pitagoras. Hukum Pitagoras itu kan semua orang hafal, gitu kan. Kuadrat sisi miring merupakan hasil penjumlahan dari kuadrat horizontal dan vertikal untuk segitiga yang segitiga yang itu memiliki sudut ya kan 90 derajat. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sangat penting di dalam kita menggali fakta ilmu pengetahuan itu adalah upaya untuk menemukan kebenaran, ya. Jadi tujuan kita di dalam melakukan riset, ya, di dalam kita melakukan pendalaman ilmu pengetahuan, tujuannya adalah kita itu mengungkap fakta yang sebenar-benarnya, ya, fakta-fakta sebenarnya, ya. Sebagai contoh adalah gitu kan, apa ya itu yang paling kita lihat ya secara sejarah ya, secara sejarah. Zaman dulu tadi saya sampaikan gitu kan, kenapa ada gaya tarik menarik antara dua benda, ya gaya magnet. Waktu itu orang belum ketemu, Pak. Ini ada gaya magnet. Gaya magnet itu siapa yang menyebabkan? Ternyata adalah ada kemungkinan di dalam setiap benda itu ada benda yang sangat kecil yang itu mengatur aktivitas tarik menarik ini. Siapa ini? Kemungkinan ada itu muatan. Muatan apa ini? Positif, negatif. Nah, itulah ya. Orang sudah mulai mengenal konsep muatan positif negatif. Kenapa?
Karena ada gaya magnet ini ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak. Nah, didalami terus. Fakta ini, fakta satu diterima bahwa ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak. Siapa yang mengatur tarik menarik dan tolak menolak ini? Didalami semua kan ada kandidat, ya ada muatan positif, ada muatan negatif. Muncullah model daripada atom, benda terkecil dari setiap benda, atom. Atom ini terdiri dari kekuatan negatif dan kekuatan positif. Didalami lagi, ya akhirnya muncul model atom, Niels Bohr, D.J. Thomson, gitu kan, Rutherford, gitu kan. Akhirnya sampai model atom di era kuantum fisik, ya, kuantum fisik yang saat ini dikembangkan menjadi quantum computing, ya. Jadi saudara-saudara, perkembangan manusia, ya kan, membuat satu model-model mengungkap fakta atau realita. Ini adalah upaya manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Ya, halo, saudara-saudara. Halo, halo. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. bisa, halo, halo. Iya, Pak. Iya. Oke, saya tanya kepada Anda, apakah kebenaran ilmu pengetahuan itu final? Apakah elektron itu final dari pemahaman saat ini gitu kan bahwa elektron ya dari pemahaman zaman dulu ya. Oh, elektron itu di mana? Elektron itu di luar benda atom, di lapisan paling luar atom. Di mana tepatnya? Digali, digali terus ya, dengan ilmu pengetahuan ya kan. Sampai era sekarang gitu kan. Elektron ini ternyata adalah clouds ya, clouds of energy ya. Awan energi yang terus ya kan berputar-putar terus ya, berputar-putar dengan pola mendekati ya eliptik atau juga circle lingkaran. Apakah itu final? Halo, kebenaran ini. Menurut saya enggak sih, Pak. Nah, bagus ya. Kenapa saudara-saudara belum final? Ya, karena mungkin ada beberapa yang perlu kita riset juga, apalagi kita kalau misalkan membahas atom ya. Kalau misalkan saya nonton atau saya baca-baca juga, memang perilaku dari atom itu masih di research juga ya Pak ya, karena perilakunya itu sangat berbeda gitu kan dengan fakta-fakta yang sudah kita pelajari saat ini, gitu. Ya, kita saat ini menikmati listrik, betul kan? Jadi ada fakta-fakta yang memang konsisten, ya, bahwa listrik itu adalah aktivitas daripada elektron, ya, elektron yang mengalir, ya, sehingga dia itu bisa rilis energi, ya, yang itu kita namakan sebagai energi listrik, ya. Nah, ini kita manfaatkan bahwa elektron itu ternyata adalah muatan listrik ya dan juga medan magnet ya. Sehingga ini bisa kita manfaatkan untuk generate gelombang elektromagnetik, untuk arus listrik gitu kan. Kemudian elektron ini menjadi fundamental dalam kita itu merancang satu sinyal digital ya, dari sinyal analog, sinyal digital gitu kan sampai menjadi itu digital sinyal processing, sampai menjadi suatu device komputasi komputer, sampai elektron itu menjadi katakanlah itu bisa kita simpan ya menjadi satu memori gitu kan, menjadi suatu alat processing ya kan yang saat ini sudah kita manfaatkan. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok kita masih kurang dengan elektron ini? Padahal elektron itu perilakunya tadi menurut teman Anda tadi bagus ya, sudah kita kuasai, sudah kita eksplorasi. Tapi menurut teman Anda tadi ada yang kurang. Padahal elektron itu sudah kita manfaatkan. Kenapa kok seperti itu, saudara-saudara? Pertanyaannya. Apa? Kenapa kok seperti ini? Halo? 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 Ya, halo? Bisa? Halo? Oh, cek, cek, cek. Ya Pak, Oh ya, ya. Ya. Jadi saudara-saudara, pertanyaan adalah
bahwa tadi saya sampaikan bahwa kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu tidak final, ya, belum final, ya, sampai kapanpun, ya, sampai katakanlah alam semesta ini kiamat, gitu kan, belum selesai. Kenapa? Karena manusia itu ternyata, gitu kan, memiliki, ya kan, kemampuan, ya, untuk memperbaiki pemahamannya dari waktu ke waktu. Ya, itulah, ya. Inilah salah satu jalan, ya. Maka tadi saya katakan, nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu, gitu kan? Maka manusia itu, ya kan, melakukan yang namanya kegiatan eh, mengeksplorasi ilmu pengetahuan itu, gitu kan, sampai menemukan fakta-fakta yang baru. Jadi kebenaran dalam ilmu pengetahuan saudara-saudara tidak bersifat final, ya, dan tidak bersifat end, ya, tapi terus akan bergerak terus, ya. Sebagai contoh, gitu kan, zaman saya dulu SMP, gitu kan, itu dulu heboh, ya kan, tahun 90-an, ya. Itu NASA itu berhasil meluncurkan namanya teleskop Hubble, ya, teropong Hubble. Teropong Hubble itu teropong dengan dimensi lensa, ya kan, 3 atau 4 meter, ya, kurang lebih segitu, ya. Ditaruh di angkasa, gitu kan, dia motret seluruh alam semesta. Dipotret alam semesta ini. Alam semesta ini kalau difoto ini seperti apa sih kalau difoto dari angkasa dengan teleskop raksasa tadi itu. Nah, kita dapat data itu, dapat data, gitu kan, planet Jupiter, planet Uranus, semua bisa kefoto semuanya di seluruh penjuru alam semesta ini. Ternyata NASA bangga, oh, saya tahu alam semesta ini. Alam semesta ini ternyata adalah itu bergerak dengan kecepatan sekian. Nah, kemudian di tahun 2015-an, ya, 2011-an, ya, diluncurkannya teleskop generasi terbaru, ya, atau 2020-an, ya, saya lupa tepatnya, ya, ya, gitu. Teleskop yang tidak menggunakan lensa, tapi teleskop menggunakan cermin. Cerminnya dengan diameter sama, ya, 3 atau 4 meter. Cermin itu menggunakan lapisan emas, ya, lapisan emas murni. Jadi cermin, lapisan emas murni difokuskan kayak parabola, ya, parabolic mirror, gitu kan. Yang titik fokusnya itu adalah sensor menerima pantulan cahaya. Taruh di atas sana, di angkasa, gitu kan, dipotret lagi. Ternyata berbeda. Data antara teleskop Hubble dengan teleskop, ya, dengan itu cerminnya James Webb teleskop itu berbeda. Planet Uranus yang dipotret sama Hubble itu warnanya hijau. Begitu dipotret sama James Webb, ya, itu warnanya biru. Nah, ini contoh, ya, perbedaan. Kenapa kok berbeda? Ya, sama-sama kamera, ya. Ya. Sama-sama kameranya berbeda. Ya, ini adalah satu contoh, saudara-saudara, bahwa salah satu tugas salah satu tugas dari ilmu pengetahuan adalah, ya kan, memperbaiki cara manusia itu memahami suatu fakta atau realita. Dan itu tidak akan pernah berakhir, ending, ya, sampai kapanpun. Ya. Ya, termasuk tadi, ya, perilaku elektron yang disampaikan teman Anda tadi itu. Pak, ada elektron, ada fakta-fakta yang yang berbeda, Pak. Nah, itu juga sama. Elektron itu ternyata adalah tidak single, ya, tidak single entity, tidak bulat, ya kan, seperti yang kita baca, ya. Itu pendekatan elektron pada awal-awal teori itu dibangun, ya. Elektron itu adalah seperti model atom adalah seperti model atom roti kismis, ya. Di tengah ada inti, di sekitarnya adalah merupakan elektron yang tersebar. Nah, kenapa, saudara-saudara, ini semuanya tidak pasti? Jadi kalau kita lihat, Pak, kalau gitu ilmu pengetahuan tidak pasti. Betul, ilmu pengetahuan tidak pasti. Ya, ilmu pengetahuan itu dengan yang kita manfaatkan hari ini adalah merupakan approach, ya, pendekatan, pendekatan, ya, melalui penelitian, ya. Jadi ada dua kata kunci, ya. Itu adalah merupakan effort, ya, usaha, ikhtiar, upaya, pendekatan, ya kan? Untuk apa? Ya kan? Pendekatan untuk memahami perilaku daripada alam semesta atau juga semuanya, semua realita. Melalui apa? Melalui kegiatan yang namanya eksplorasi. Eksplorasi apa? Ya tadi ini penelitian. Yang penelitian itu, ya kan, basisnya adalah, ya kan, empirical, ya, dan juga rasionalisme, ya, mengalami,
ya, dan juga mendayagunakan akal pikiran manusia. Jadi kegiatan ilmu pengetahuan ini, saudara-saudara, merupakan kegiatan yang membangun ilmu pengetahuan, ya, dalam rangka untuk mengungkap, ya, fakta-fakta di balik realita yang sebenarnya, ya. Yang itu adalah tujuannya adalah untuk menemukan hal-hal yang selama ini kita tidak tahu. Itu, saudara. Ada pertanyaan, saudara? Halo? 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 Iya, iya, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dalami ini, saudara-saudara, ini adalah ilmu pengetahuan yang bersifat never ending, ya. Pak, kalau Pak Ucup mengatakan seperti itu kan, berarti kalau ilmu komputer, Pak, itu kan ilmu logika, Pak. Itu kan nol dan satu. Itu kan udah pasti eksak, Pak. Kalau nggak nol dan satu, berarti kita nggak bisa ngetik dong dalam komputer. Itu gimana? Gimana jawabannya? Halo? Halo? Iya, Karena Pak, boleh ya halo Pak. diulangi. Ya, silakan. Ya, silakan. Izin menjawab Pak, untuk di komputer walaupun bilangan binary kan, dia akan tetap ya apa ya, ditranslate ataupun dialihbahasakan ke bahasa manusia gitu. Jadi ketika kita ber, ber- apa ya namanya, berinteraksi dengan Ya, komputer, apa yang kita input akan diubah ke bahasa binary, dan agar si komputer mengerti, dan ketika komputer ingin menjawab kepada kita, nanti si binary akan diganti ke bahasa plain text gitu manusia. iya. Seperti Ya, bagus itu, Pak. sekali ya jawabannya. Siapa namanya? Tadi, tadi Sandi ya. Tadi siapa lagi ya? Eh, bagus ya. Nah, Ya, eh, Sandi Pak. siapa? Hanif. Halo. Sandi Pak. Sandi juga pasti. Sandi juga ya. Ya halo. Ya. Bagus ya. Nah, inilah ya, betul. Saya senangnya ya. Jadi Anda semua ini sekarang ini di level perguruan tinggi, ya. Jawaban yang Anda sajikan itu jawabannya adalah mendekati semuanya. Termasuk saya juga sebagai dosen. Itu nggak ada itu. Dosen itu gitu kan, apa itu mengarahkan mahasiswanya kan itu harus eksak benar sekian. Ya. Jadi, jadi jawaban perguruan tinggi itu adalah jawaban pendekatan semuanya, approach, ya. Ada pendekatannya yang itu mendekati benar, ya kan? Ada yang jauh, itu nggak apa-apa, ya. Jauh dan dekat ini, saudara-saudara, diizinkan di dalam ilmu pengetahuan. Sepanjang adalah ada metode ilmu pengetahuan atau metode riset yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau Anda itu menjawab soal-soal saya gitu kan, itu saya izinkan Anda menjawab berdasarkan reasoning, berdasarkan referensi, berdasarkan metode, ya. Jadi jawabannya itu presisi atau akurat, ya, akurat and precision, ya, accuracy and precision, ya. Contoh gitu kan, saya kasih soal, ya. Misalkan, coba tak kasih soal gitu kan, saya kasih soal gitu kan, berapa gitu ya kecepatan larinya semut, ya, dengan metode macam-macam, dengan metode algoritma macam-macam, dengan algoritma itu KNN, ya, metode KF itu metode komputasi itu fase logik, semua kita gunakan. Saya tanya kepada Anda, jawabannya sama semuanya? Halo, halo, Berbeda, Pak. ya, berbeda, berbeda semuanya. Dan apakah semuanya benar? Benar, karena semuanya menggunakan metode, ya. Jadi jawaban yang perguruan tinggi itu, saudara-saudara, diizinkan tidak presisi, diizinkan tidak akurat. Yang dengan apa? Dengan catatan menggunakan satu metode, ya. Tadi dijawab oleh teman Anda tadi, Sandi. Pak, itu kan pasti benar, Pak. Kita ngetik menggunakan di komputer itu menggunakan ilmu digital, binary. Binary itu merupakan representasi daripada kode hexa. Kode hexa diterjemahkan oleh komputer menjadi suatu satu numerik dan itu bilangan dan huruf. Akhirnya Pak, itu bisa kita representasikan macam-macam kan. Nah, itu betul, ya. Yang tadi saya tanyakan adalah apakah itu pasti betul, ya kan? Ternyata tidak, ya. Kita membaca huruf A itu ternyata adalah huruf A yang ada kesalahannya, ya.
Semua yang kita manfaatkan ini saudara-saudara, itu adalah ada unsur-unsur kesalahannya. Even di dalam komputer kita yang sudah menggunakan bilangan logika digital binary ini. Apa kesalahannya? Kesalahannya enggak tidak. Kesalahannya bisa toleransi, ya. Toleransi misalkan itu digitalnya tidak presisi 5 volt, ya. Ya mungkin 4,5, 4,9 gitu kan. Kenapa? Karena ada errornya. Yang errornya itu bisa diterima. Yang error itu adalah merupakan representasi ketidakakurasian dan ketidakpresisian suatu sistem informasi atau informasi. Nah, gitu ya. Jadi memang betul komputer ini pasti ya kita ketik A ya A. Tapi sebetulnya ada kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi ya. Yang itu bisa kita artikan sebagai ketidakpastian. Ya, ketidakpastiannya memang rendah. Ya, kenapa? Karena semua sudah dikondisikan ya. Bilangan digital ini sudah dikondisikan di dalam device-device kita ini gitu kan agar kesalahannya minimal ya, mulai dari prosesornya itu kan itu dijaga suhunya, stabilnya agar dia tetap beroperasi secara logik ya. Kemudian device pendukungnya gitu sehingga apa sehingga kesalahannya semuanya minimal ya. Halo, saudara-saudara. Halo, Ya, siap. paham ya? Pak. Ya, Nggak. Ada menyanggah Gimana? kalimat saya ini, penjelasan saya tadi mengenai ini tadi? Ada yang mau menyanggah silakan. Kita apa itu berdiskusi ya, saudara-saudara ya. Saya tambahkan lagi. Huruf A. Huruf A ketika Anda ketik di laptop Anda masing-masing, muncul huruf A. Setuju? Halo? Setuju. Setuju, setuju, Pak. Pak. Siapa yang di rumahnya atau di tetangganya punya mesin ketik zaman jadul, ketok-ketok, cetak. Mesin ketik apa itu zaman jadul? Ada? Mesin Ada, ketik? Pak. Ada. Di situ kan pakai kertas karbon ya? Pakai pita ya, betul, Pak. Kayak pita karbon kan? Masih ingat ya? Betul, Pak. Nah, Anda ketikkan huruf A. Huruf A-nya itu kalau Anda amati, Pak itu huruf A, Pak. Apa bedanya huruf A mesin ketik jadul dengan printer Anda saat ini? Apa bedanya? Bedanya adalah tingkat keakurasian dan presisi. Ya, Pak, ini saya udah ngetik huruf A cetok gitu kan. Anda ngetik huruf A dengan kekuatan full ya, cetok ini dengan santai dengan apa? Muncul huruf A-nya juga. Komputer juga sama. Anda ngetik huruf A, Anda printer ya kan huruf A semua. Coba Anda bandingkan huruf A dari mesin ketik jadul dengan huruf A dari printer Anda. Kira-kira ada perbedaan nggak, saudara-saudara? Halo? Ada, Pak. Nah, ada perbedaan. Ya, kualitas hurufnya berbeda. Berbeda. Beda. Lebih ke konsistennya, Pak. Nah, betul ya. Ya, konsistensinya juga beda. Nah, inilah saudara-saudara fakta ilmu pengetahuan. Itu komputer itu sudah pasti. Mesin ketik itu sudah pasti. Ya, bisa jadi kertas karbonnya itu gitu kan apa itu ketimpa cicak, ketimpa kecoa lah itu kan robek sedikit ya zaman dulu ya. Zaman kita dulu apa itu menggunakan mesin ketik jadul ya. Itu huruf A-nya betul secara pola umumnya konsisten, tapi kualitinya kalau kita lihat berbeda-beda. Printer pun juga sama. Ya printer yang sehebat apapun zaman ini gitu kan, printer laser gitu kan, yang frekuensi itu yang resolusi tinggi itu berbeda-beda semua kualitasnya. Itu baru satu huruf A. Nah ini apa saudara-saudara artinya? Artinya adalah ada ketidakakurasian, ada ketidakpresisian. Nah inilah yang merupakan saya katakan akan ilmu pengetahuan itu kan terus bergerak terus, ya, yang tidak ending. Nah seperti itu ya saudara. Paham saudara ya? Halo, Pak, halo, izin tanya, Pak. ya silakan. Eh, ketika sebuah penemuan dan itu dipastikan ada fault toleransinya ya, Pak ya. Nah, siapa yang bisa membatasi bahwa batas eksplorasi ini masih acceptable untuk ditoleransi, Pak? Ya, siapa yang batasi? Nah, kurang Nah, paham. itu bagus itu ya. Siapa yang batasi? Yang batasi adalah gitu kan pemahaman kesepakatan dari seluruh manusia. Karena tadi ilmu pengetahuan kan harus bersifat empiris, ya. Anda menemukan satu teori berdasarkan pengukuran, mengukur.
ngukur ya kan, yang semua orang itu kan, Anda misalkan Anda dari kampus Unsia, satu lagi ahli dari kampus MIT, satu lagi dari kampus itu di dunia lain yang aneh. Tiga orang mempelajari di kampus hebat. Semuanya setuju. Ternyata semua orang ini menemukan hal yang berbeda-beda. Nah, apa yang membatasi tadi itu? Yang membatasi adalah agreement, ya, kesepakatan. Betul, Pak. Ya kan, ternyata batasnya itu sekian persen. MIT mengatakan, Pak, batas sekian persen. Ini sekian persen. Nah, itu harus diketemukan menjadi satu agreement, ya. Nah, Anda mengalami empirik yang sama, fakta yang sama. MIT juga fakta yang sama. Cara yang di tempat lain juga sama. Ya, tapi ini harus dieksplorasi ditemukan. Nah, saat Anda mengatakan 5%, MIT mengatakan 7%, orang sana mengatakan sekian persen. Nah, ini agreement. Nah, itulah ya. Jadi siapa yang batasi agreement daripada betul pakar atau ahli yang bergerak di dalam kasus yang sama. Nah, gitu ya. Jadi bukan kita, ya. Karena ilmu pengetahuan itu salah satu sifatnya adalah harus objektif. Dia tidak boleh melekat pada manusianya, ya. Kak, ini teori saya, Pak. Saya batas sendiri. Bisa kayak gitu? Halo? Halo? Harus ada Tidak bisa, Pak. Nah, gitu ya, balance ya, Pak. agreement, ya, gitu ya, agreement, kesepakatan, ya. Memang karena apa? Karena manusia itu memiliki akal yang berbeda-beda, ya. Apalagi, ya, tadi mahasiswa saya gitu kan, yang hanya biasa sarapan itu nasi Padang gitu kan, nemukan teori baru gitu kan. Masuk Amerika yang biasa makan hamburger, ya kan, teori baru. Tapi hasilnya berbeda-beda, ya. Nah, siapa mempertemukan ini? Mempertemukan adalah agreement, ya, agreement yang acceptable, yang bisa diterima oleh semua kalangan. Begitu ya. Bagus pertanyaan, saya suka sekali, ya. Oke. Silakan lagi, saudara-saudara ada pertanyaan? Halo? Nah, Saya tadi izin sudah, bertanya, Pak. ya silakan. Oh ya, Pak. Jika apa namanya? Jika seandainya ilmu pengetahuan ataupun mungkin teori ya hukum itu akan bisa belum eksak ya, selalu akan ada pembaruan dan ini kan never ending gitu loh. Nah, kan selalu ada pembaruan, tapi apakah ada batasan kepada misal seandainya kayak hukum-hukum yang di agama kita sebagai orang Islam gitu kan. Ada hukum-hukum yang sudah eksak yang harus diikuti gitu loh. Apakah apa ya? Contoh sholat 5 waktu harus dilakukan sholat 5 waktu gitu kan. Apakah mungkin apa ya si ilmu pengetahuan ini ada batasan juga gitu loh terhadap hal-hal yang seperti keagamaan dan lain sebagainya. Begitu Ya, kan mungkin. waduh, ini pertanyaan berat ini, saudara-saudara ya. Ini pertanyaan untuk anak S3 ini. Ya, berat. Bagus ya. Saudara, apakah ada yang batasi, ya kan, hukum-hukum yang ada di dalam sosial, ya, keagamaan, masyarakat, ya kan? Nah, ini pertanyaan yang sangat debatable, ya kan, yang tidak akan pernah selesai, gitu ya. Jadi, Pak, apakah semua orang itu harus wajib yang melaksanakan itu? Itu karena itu adalah eh, ruang keyakinan, ya. Ini faith, ya, ruang keyakinan, ya. Karena ruang keyakinan ini itu empirical dan rasionalismenya manusia itu berbeda-beda, ya. Lebih mudah tadi saya sampaikan memahami alam semesta. Alam semesta itu kan semua orang mengalami, betul kan? Suhu, suhu manusia, suhu bumi, semua orang itu mengalami. Suhu dingin, panas, sehingga orang itu setuju suhu dingin itu besarnya sekian. Suhu panas besarnya sekian. Suhu hangat besarnya sekian, ya kan? Pendidikan air ya, mulai dari kutub utara sampai di tempat Anda itu sama 100 derajat Celcius. Air udah ya di antar sekitar itu lah ya. Ya air sudah mulai mendidih. Tapi itu adalah gampang saudara-saudara. Kenapa saya katakan lebih gampang? Karena semua orang mengalami fakta yang sama, ya. Dan faktanya adalah dunia itu adalah fenomena material, ya, material. Kelihatan semua. Emas itu warnanya kuning. Setuju semuanya? Emas itu warnanya kuning? Tujuh, Setuju, 7 miliar Pak. manusia di muka bumi setuju mengatakan emas itu warnanya kuning. Ada emas itu warnanya merah, Saya setuju. ya. Gitu. Gitu.
Tapi kalau sudah menyentuh wilayah agama, saudara, ini berbeda. Saya katakan sendiri saya tidak bisa menjawab dengan presisi masalah ini ya. Ya kalau masalah karena ini adalah ruang faith keyakinan, ya faith keyakinan. Yang keyakinan ini adalah perpaduan antara itu rasionalisme, ya logika, ya kan, empirical. Satu lagi adalah spiritual, hati, ya keyakinan. Nah